Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Pran. Alhamdulillah kabarnya baik-baik Pak. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Bu Ida, rencana akan mengadakan coaching ya hari ini. Nah, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan, Bu? Baik Pak, begini Pak. Saya ingin mengembangkan kemampuan bertanya dan present saya Pak. Karena menurut saya kemampuan bertanya itu saya masih perlu ditingkatkan lagi dan saya merasa belum bisa hadir sepenuhnya sebagai host Pak. Jadi saya minta tolong pada Pak Pranoto untuk mengamati saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan dan present selama coaching nanti Pak. Oke, baik Bu. Sekarang Bu Ida ingin mengembangkan kemampuan bertanya serta present ya dalam pelaksanaan coaching nanti ya Bu. Kira-kira nih Bu, ya, untuk penilaian ya, terhadap apa yang akan dikembangkan itu sendiri, bagaimana Bu Ida? Baik Pak. Saya akan mengembangkan kemampuan bertanya saya supaya dapat menggali potensi coaching itu sendiri, Pak. Jadi, coaching dapat menemukan solusi atas permasalahannya dan saya juga bisa hadir seutuhnya, Pak, dalam kegiatan coaching tersebut. Ya, baik Bu. Itu tadi tujuan Bu Ida ya. Diharapkan coach dapat menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya. Sekarang, apa harapan yang ingin dicapai Bu Ida melalui observasi nanti, Bu? Saya berharap, Pak Pran, saya dapat menyampaikan hasil dari observasi yang dilakukan, sehingga dapat menjadi gambaran saya untuk memperbaiki kekurangan yang ada, Pak. Ya, Begitu. baik Bu Ida. Nah, tadi Bu Ida sudah menyampaikan ya hari ini rencana akan melakukan coaching ya. Ya, mungkin alangkah baiknya kita undang dulu ya coachingnya ya Bu Ida. Ji, Pak. Terima kasih sebelumnya. Monggo Bu Ida ya. Untuk coachingnya bisa dipersilakan untuk masuk room ini ya. Kemudian saya akan coba melakukan observasi ya terhadap pelaksanaan coaching yang Bu Ida akan laksanakan. Ji, Pak. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ulil, apa kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam Ibu Ida. Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga dalam kondisi yang baik. Amin, Pak. Saya juga alhamdulillah sehat, Pak. Oh iya, Pak Ulil. Kemarin kita sudah mengadakan perjanjian ya, Pak ya. Kalau hari ini kita akan bertemu dan kita akan berbincang-bincang ya mungkin sekitar kurang lebih 20 menit, Pak. Nah, Ya, betul. Pak Ulil, kira-kira apa sih, Pak, yang akan dibahas untuk perbincangan kali ini, Pak? Iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi gini Bu, saya ingin mendiskusikan tentang kondisi sekolah saya, yang mana itu banyak siswa kami yang belum memiliki kesadaran Bu mengenai kebersihan sekolah, sehingga sekolah tampak kurang bersih,
kurang indah begitu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi Iya, permasalahan Pak Ulil ini yaitu banyak siswa yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelasnya seperti itu, Pak Nye. betul, Nah, Bu. Pak Ulil, eh, dari sini apa sih tujuan dari perbincangan kita, Pak? Iya, Bu. Jadi nanti harapan saya setelah diskusi ini saya bisa menemukan gagasan atau keyakinan yang lebih kuat mengenai cara mengatasi warga sekolah, terutama siswa kami yang masih rendah dalam kesadaran terhadap kebersihan, sehingga sekolah nanti bisa tampak bersih. Begitu, Bu. Jadi Pak, mudah-mudahan bisa menemukan solusi ya Pak ya, di mana Amin. tujuan Pak Ulil dalam perbincangan kali ini yaitu Pak Ulil bisa menemukan solusi di mana ada siswa ataupun peserta didik Pak Ulil yang belum memiliki kesadaran dan peduli dengan lingkungan dan kebersihan di sekitar sekolah dan kelasnya, gitu Pak G. Nah, Betul, Pak Bu. Ulil, Ya. terus rencana Pak Ulil yang akan dibuat kira-kira apa ya Pak ya? Ya, rencana saya adalah berusaha semaksimal mungkin nanti mencari gagasan-gagasan atau keyakinan sehingga kita memiliki program-program yang intinya adalah untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah, begitu, Bu. Oh, baik sekali Pak. Berarti Pak Ulil nanti merencanakan suatu program-program untuk kelancaran untuk mengatasi tujuan Bapak agar tercapai di Pak ya, agar Betul, Bu. peserta didik peduli dengan kebersihan sekolah. Nah, Pak Ulil, di kesempatan ini mungkin apa yang sudah dimiliki saat ini Pak? Ya, kita memiliki potensi sumber daya pendidik, Bu. Kita ada pendidik cukup banyak, ada 8, kemudian siswa kita juga banyak, ada 175. Itu merupakan satu kesempatan ya, Bu, untuk kita menyampaikan setiap hari, mengingatkan tentang kebersihan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi Pak Ulil sudah memiliki kesempatan di mana ada sangat banyak sekali warga sekolah sampai mencapai 175 di Pak G. Nah, Betul. itu dalam pembelajaran di kelas mungkin juga Pak Ulil selalu mengingatkan tentang kebersihan di sekolahnya Pak G. Nah Pak, Ya. untuk masalah lingkungan, ini kalau yang bagus ini sudah maksimalnya 9 atau 10 di Pak G. Yeah. Nah, untuk masalah kepedulian di kelasnya Pak Ulil ini atau di sekolahnya Pak Ulil ini, kira-kira untuk saat ini sudah mencapai angka berapa Pak? Mungkin di sekitaran angka 5 lah, Bu. Oh, masih angka 5 di Pak Di. Iya, Bu. Nah, apakah Pak Ulil ini menginginkan ada perubahan jadi meningkat kira-kira di skala angka berapa Pak? Ya, kalau harapan sih sampai 8 atau 9 gitu, Bu. Tapi saya rasa 7 sudah top. Tidak masalah. Yang penting ada peningkatan, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Betul. Ini sangat budaya positif yang harus kita lestarikan di Pak J. Nah Pak, sekarang apa saja kekuatan yang sudah dimiliki untuk mencapai tujuan itu Pak? Iya, untuk kekuatan
tentunya kita memiliki banyak kekuatan sebenarnya, Bu. Cuma belum dimaksimalkan atau diberdayakan dengan maksimal begitulah. Contohnya kita guru-guru ada 8, ya semua kalau dengan tenaga karyawan ya kita ada 11, Bu. Kemudian murid kita yang mencapai 175 itu merupakan satu kekuatan apabila kita berdayakan dengan maksimal. Kemudian alat-alat kebersihan juga kita ada, Bu, walaupun mungkin belum memenuhi secara kapasitas. Begitu, Bu. Oh, iya Pak. Berarti Pak Ulil ini sudah memiliki kekuatan untuk mencapai tujuan, diantaranya warga sekolah nih Pak, Iya, betul. guru, karyawan, serta murid yang sudah mencapai 175 ini Pak. Terus adanya sarpras kebersihan meskipun belum maksimal. Jadi tidak apa-apa Pak, semangat saja Pak. Nah Pak, untuk hambatan, kira-kira adakah Pak yang mungkin menghalangi dalam meraih tujuan untuk rencananya Pak Ulil ini Pak? Iya, Bu, hambatannya yang pertama itu yang tadi saya sampaikan, sarana kebersihan kita ada meskipun nggak maksimal, Bu, jadi itu menjadi hambatan. Kemudian kita nggak punya tenaga khusus, Bu, untuk kebersihan, jadi harus mandiri dari warga sekolah. Kemudian ini, Bu, belum ada semacam petunjuk atau gambar-gambar poster yang mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan. Itu juga belum ada, Bu. Ini juga terpengaruh karena mungkin anggarannya yang belum memenuhi, Bu. Artinya tidak mencukupi, begitu, Bu. Oh, Pak. Hambatan tadi diutarakan oleh Pak Ulil, diantaranya yaitu keterbatasan sarana kebersihan yang belum memadai, Pak. Betul, Terus Bu. belum adanya petugas kebersihan seperti itu Pak, dan tidak ada alat provokasi seperti poster ataupun petunjuk ataupun himbauan dan peringatan untuk menjaga kebersihan seperti itu ya Pak ya. Betul. Terus juga hambatannya juga anggaran Pak, anggaran yang kurang mencukupi Pak. Nah, dari hambatan tersebut Pak Ulil, iya, Bu, mungkin memiliki opsi ataupun solusi yang dapat digunakan mungkin Pak. Iya, Bu, saya memiliki gagasan, Bu. Sebenarnya ada wacana itu. Yang pertama adalah mengajukan peningkatan anggaran, Bu, untuk program kebersihan. Yang kedua itu mengadakan kegiatan semacam lomba untuk dengan tema-tema kebersihan, kemudian memberdayakan siswa atau peserta didik untuk membuat poster, membuat papan-papan petunjuk yang bertemakan kebersihan, Bu. Baik Pak, tadi Pak Ulil juga mengutarakan menurut Pak Ulil solusi yang akan dilakukannya tadi mengajukan peningkatan anggaran. Betul. Dalam program kebersihan dan keindahan di sekolahnya, terunjuk himbauan ataupun peringatan. Dan juga Pak Ulil nantinya akan mengadakan lomba kebersihan di Pak dan keindahan kelas, serta lomba membuat poster tema kebersihan sekolah. Betul. Itu sangat mendukung sekali Pak menurut saya, dan bagus sekali dilaksanakan untuk memotivasi siswa agar siswa lebih peduli dengan kebersihan lingkungan terutama di sekolahnya nih Pak. Nah Pak Ulil, mungkin dari pencapaian tersebut mungkin ada strategi lagi Pak yang akan digunakan untuk agar tujuan dari rencana Pak Ulil ini berhasil. Iya, Bu.
Saya akan nanti mencoba menyampaikan apa yang menjadi gagasan saya ke semua warga sekolah melalui kegiatan rapat Dewan Guru, Bu. Mungkin dari situ saya memunculkan gagasan. Oke, Pak Ulil akan berkolaborasi nggih Pak nggih dengan Betul. wali murid dan dewan guru. Nah, Pak, dalam jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan nanti kira-kira berapa lama, Pak? Saya asumsikan setelah disetujui atau setelah program ini mendapat persetujuan dari semua warga sekolah, saya asumsikan 1 bulan cukup, Bu, untuk mengadakan lomba, kemudian penambahan sarpras, dan memberdayakan siswa untuk membuat poster atau petunjuk-petunjuk yang bertemakan kebersihan dan keindahan sekolah, Bu. Oke Pak, mudah-mudahan dalam 1 bulan ini ya Pak ya, kita Pak Ulil bisa mencapai tujuannya ya Pak ya. Amin. Nah Pak, apakah sudah ada gambaran kira-kira Pak untuk ukuran keberhasilan tujuan yang nantinya akan dilaksanakan Pak? Keberhasilan ya, ukuran keberhasilan itu ketika permasalahan tadi tentang kesadaran kebersihan itu sudah teratasi, itu ukurannya, Bu. Contohnya sudah tidak ada sampah berserakan di lingkungan kelas maupun sekolah. Kemudian sudah adanya lomba-lomba bertema kebersihan dan keindahan sekolah. Yang ketiga, sudah terlaksananya atau sudah terwujudnya banyak poster atau mungkin petunjuk-petunjuk tentang kebersihan sekolah, dan tentunya peningkatan anggaran untuk sarana kebersihan sekolah, Bu. Itu mungkin ukurannya. Oh baik Pak, tadi untuk ukuran keberhasilan menurut Pak Ulil tadi yaitu sudah melaksanakan strategi ya Pak ya, jadi Iya. strateginya sudah berhasil di mana tidak ada sampah yang berserakan, terus tersedianya alat kebersihan dan sudah terpasang poster-poster akan dipanggil untuk keindahan sekolahnya. Iya, betul. Serta terlaksananya kegiatan lomba ya. Nah, Pak Ulil, Iya, Bu. apa sih komitmen yang Pak Ulil buat untuk bersama ini, Pak? Komitmen saya itu menjadi prinsip, Bu. Apabila saya berani menyampaikan satu gagasan, maka saya harus bisa membuat satu programnya atau perencanaan yang jelas. Yang ketiga adalah harus berani melaksanakan rencana tersebut, Bu. Oke Pak Ulil, komitmen yang sangat bagus sekali dan saya sangat setuju Pak. Jadi nantinya Pak Ulil akan menyampaikan gagasannya, rencana aksinya dan akan mewujudkan juga aksinya ya Pak ya. Betul, Mantap Bu. sekali Pak. Nah Pak, kira-kira siapa saja Pak yang membantu Bapak dalam membuat dan Bapak ini akan bertahan dalam menjaga komitmen ini Pak? Tentunya saya sendiri bersama dengan seluruh warga sekolah, Bu. Terutama Bapak Kepala Sekolah harus mendukungnya, Bu. Dan seluruh peserta didik. Iya, bagus Pak. Berarti semua warga sekolah itu terlibatkan semua ya Pak ya? Betul. Dengan komitmen ini. Betul sekali Pak. Nah Pak, bagaimana untuk kelanjutan ataupun tindak lanjut yang akan Pak Ulil lakukan setelah coaching ini Pak? Setelah coaching ini saya akan koordinasi, Bu, dengan kepala sekolah untuk nanti mengadakan rapat di sekolah
yang mana membahas salah satunya adalah gagasan saya atau perencanaan saya tentang menumbuhkan kesadaran kepada seluruh warga sekolah agar memiliki kesadaran tinggi tentang kebersihan sekolah dan keindahan sekolah. Oke, Pak Ulil. Pak Ulil akan menindaklanjuti setelah voting ini, yaitu menyampaikan gagasannya kepada seluruh warga sekolah dan dibuatkan program kebersihan sekolah, Pak G. Betul, sekali, Bu. Pak. Semoga rencana Pak Ulil ini akan berhasil dan otomatis sangat bermanfaat untuk warga sekolahnya. Nah, Pak, apakah Pak Ulil berani bertanggung jawab atas komitmen yang dilakukannya nanti, Pak? Harus berani, Bu. Seperti komitmen saya tadi. Berani membuat satu gagasan, ya harus berani melaksanakan. Pak, sangat setuju dan sangat bagus sekali, ada tanggung jawabnya ya Pak ya. Jadi betul, Pak Ulil akan berani menggagas dan berani menyampaikan serta berani melaksanakan, dan tentunya juga aksi nyatanya benar-benar nyata ya Pak ya, terrealisasi dan wujud, Pak. Betul, Bu. Kegiatan coaching ini semoga apa yang diperbincangkan dalam di hari ini sudah merasa lega. Nah, kira-kira bagaimana Pak perasaannya Pak Ulil setelah mengadakan coaching ini, Pak? Rasanya plong, Bu. Lega sekali. Saya menemukan keyakinan diri, menemukan kekuatan diri untuk mengatasi permasalahan yang dari awal saya sampaikan lewat diskusi ini, Bu. Oke, Pak. Saya juga merasa senang juga nih, Pak, nih, karena Pak Ulil sudah mempunyai titik temu, mempunyai solusi bagaimana agar tujuan dan rencana Pak Ulil ini akan berhasil, dan semoga juga sangat bermanfaat sekali. Dan saya akhiri nih Pak nih, karena sudah waktunya siang, dan terima kasih juga saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Ulil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Pak Pranoto. Ya, Bu Ida, tadi kan Bu Ida sudah melaksanakan coaching ya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan dan mungkin akan saya sampaikan Bu Ida terkait dari hasil saya melakukan observasi ya terhadap jalannya coaching ya yang jenengan lakukan Bu Ida. Ya, ini menurut Bu Ida ini ya, bagaimana Bu Ida menilai performa Bu Ida sendiri ya dalam melakukan coaching ya pada ujinya Bu Ida? Baik Pak Pran, menurut saya selama saya melakukan coaching dengan coach saya merasa sudah ada perkembangan dibandingkan dengan coaching yang saya lakukan minggu lalu, Pak. Jadi kalau menurut saya, Pak Pranoto bagaimana, Pak? Ya, baik Bu Ida. Setelah saya amati ya tadi untuk proses coaching yang dilakukan Bu Ida, itu sudah baik Bu. Ya, itu terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ida buat ya terhadap coach ya, tentunya pertanyaan-pertanyaan pemantik Ibu. Sehingga terlihat ya pada
koji ya bisa menyampaikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya sendiri ya. Mungkin itu Bu Ida ya. Sekarang kira-kira ini ada tidak kompetensi yang ingin dikembangkan lagi ya, selain kemampuan untuk membuat pertanyaan dan present ini Bu Ida? Begini Pak, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, mungkin saya akan berlatih lebih maksimal mungkin untuk kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Karena menurut saya, kemampuan membuat pertanyaan yang berbobot itu dapat mengantarkan coach saya untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, Pak. Ya, baik Bu Ida. Ya. Jadi Bu Ida ingin menggali lagi ya Bu ya. Ya, terkait dengan kemampuan ya membuat pertanyaan berbobot. Ya mungkin ini lebih kepada mungkin jam terbang ya Bu Ida ya, pengalaman ya. Jadi seringnya melakukan coaching ini mungkin akan berpengaruh ya terhadap peningkatan kemampuan Bu Ida dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini Bu Ida ya. Mudah-mudahan nanti untuk coaching-coaching yang akan dilakukan Bu Ida selanjutnya akan bisa lebih baik lagi. Sekarang selama proses coaching ini Bu Ida ya, apa yang Bu Ida dapatkan ya pada coaching yang Bu Ida lakukan ini Bu Ida? Iya Pak, saya juga merasa senang sekali Pak, merasa plong Pak, sudah melaksanakan coaching di siang hari ini dan lancar. Tetapi walaupun bagaimana saya perlu berlatih semaksimal mungkin agar pada coaching-coaching selanjutnya saya akan lebih baik. Seperti itu Pak. Ya, baik Bu Ida. Ini mungkin untuk percakapan kita ya, diskusi kita mungkin cukup ya Bu Ida. Ya nanti pada lain waktu atau lain kesempatan ya kita bisa bertemu lagi nih Bu Ida ya. Mudah-mudahan nanti dari pengalaman yang sudah didapatkan hari ini mungkin bisa menjadikan refleksi untuk Bu Ida, kemudian termasuk untuk refleksi juga untuk diri saya sendiri. Ya mungkin itu Bu Ida pada kesempatan kali ini ya. Kiranya cukup ya Bu Ida ya. Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke. Sampai ketemu lagi mungkin di lain waktu ya Bu Ida. Nggih Pak, nggih sehat-sehat selalu. Nggih, amin. Nggih, saya tutup ya Bu Ida. Saya dengan membaca hamdalah mungkin Bu Ida ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.